Halo semuanya, hari ini kita bakal jadi detektif fisika nih. Dan kita akan memecahkan sebuah kasus klasik, sebuah dawai yang bergetar. Yuk kita selami misteri ini bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari misteri kita hari ini. Suara dari alat musik bersenar kayak gitar, itu sebenarnya diatur oleh prinsip-prinsip fisika yang bakal kita bongkar sama-sama. Yuk, kita hubungkan teori dengan sesuatu yang bisa kita dengar langsung. Oke, kita sebut aja kasus kali ini misteri dawai yang bergetar. Persis kayak di cerita detektif, kita perlu ngumpulin petunjuk satu persatu buat mencapai tujuan kita. Misi kita ada dua bagian utama. Pertama, kita perlu cari tahu seberapa cepat sih gelombang merambat di sepanjang dawai ini. Terus yang kedua, kita akan tentuin frekuensinya. Yang gampangnya itu adalah nada musik yang dihasilin dawai itu. Oke, ayo kita mulai penyelidikannya. Setiap detektif yang hebat pasti tahu langkah pertama itu adalah ngumpulin dan ngatur semua fakta atau petunjuk yang ada. Jadi, sekarang waktunya kita periksa papan bukti kita. Nah, sebelum kita mulai ngitung-ngitung, ada satu aturan emas dalam fisika yang nggak boleh dilanggar. Penting banget nih. Kita harus wajib mengubah semua data kita ke dalam Satuan Standar Internasional atau SI. Ini penting banget biar perhitungan kita konsisten dan pastinya akurat. Ini dia bukti-bukti yang kita punya. Pertama, rapat massa, simbolnya mu. Ini nunjukin seberapa berat dawai per satuan panjangnya. Awalnya 2,5 gram per meter, kita ubah jadi 0,0025 kilogram per meter. Oke? Terus, gaya tegangan, F, yaitu seberapa kenceng dawainya ditarik. Ini 400 Newton. Udah SI jadi aman. Lanjut, panjang dawai, L. Tadinya 75 cm, kita ubah jadi 0,75 meter. Dan terakhir, kita dikasih tahu ada 4 simpul. Nah, semua petunjuk ini sekarang udah siap kita pakai. Oke, semua bukti udah terorganisir. Kita siap buat terobosan pertama. Menemukan seberapa cepat gelombang bergerak di dawai ini. Alat khusus yang bakal kita pakai buat mecahin bagian pertama misteri ini adalah hukum Melde. Rumusnya ini keren banget. Dia menghubungkan cepat rambat gelombang, V, dengan gaya tegangan, F, dan rapat massa, mu. Jadi intinya kita udah punya semua yang kita butuhkan. Sekarang langsung aja kita masukin nilai-nilai dari papan bukti kita tadi ke dalam rumus. Kita masukin 400 untuk F, gaya tegangannya, dan 0,0025 untuk mu, rapat massanya. Dari sini perhitungannya jadi gampang banget. Dan hasilnya adalah 400 meter per detik. Wah, ini cepat banget. Artinya terobosan pertama kita berhasil. Bagian pertama dari misteri kita udah terpecahkan. Tapi tunggu dulu, penyelidikan kita belum selesai. Yuk kita lanjut dan lihat gimana temuan pertama kita ini bakal ngebantu kita ngungkap jawaban akhir, frekuensi nada dari dawai itu. Sebelum kita hitung frekuensinya, kita perlu pecahin satu petunjuk lagi yang agak tersembunyi, yaitu nomor nada atas atau harmonisa, yang kita kasih simbol N. Ini tuh intinya ngasih tahu kita pola spesifik getaran dawainya gimana. Dan petunjuknya tersembunyi di informasi tentang jumlah simpul. Aturannya simpel banget. Untuk dawai yang kedua ujungnya diikat, jumlah simpul, yaitu titik-titik di dawai yang diam aja atau nggak bergetar, itu selalu sama dengan nomor nada atas N ditambah 2. Nah, karena kita tahu ada 4 simpul, harusnya gampang banget kan buat nemuin N-nya? Kalau jumlah simpul itu N ditambah 2 dan kita punya 4 simpul, berarti tinggal kita hitung mundur aja. N-nya sama dengan 2. Ini artinya dawai kita lagi bergetar pada nada atas kedua. Yes, petunjuk tersembunyi berhasil kita ungkap. Akhirnya kita sampai di alat terakhir kita. Rumus frekuensi harmonisa inilah yang akan ngasih kita jawaban final. Rumus ini ngehubungin semua yang udah kita temuin. Nomor nada atas N, cepat rambat gelombang V, dan panjang dawai L. Yuk kita pasang semua potongan puzzle ini ke tempatnya. N-nya 2, V yang kita temuin tadi 400, dan L-nya 0,75. Nah, sekarang tinggal kita lakukan perhitungan terakhir. Dan jawaban akhirnya adalah 800 Hz. Nah, itulah frekuensi nada yang dihasilkan dawai ini. Keren banget ya gimana semua variabel fisika tadi bisa nyatu buat menciptakan satu nada yang spesifik. Dengan ini, kasus ditutup. Oke, sekarang misterinya udah pecah. Coba deh kita mundur sedikit dan rangkum. Pelajaran utama apa aja sih yang bisa kita ambil dari penyelidikan fisika kita barusan? Jadi, ini dia rangkuman teknik investigasi kita. Pertama, selalu konversi ke satuan SI.
itu wajib. Kedua, pakai hukum Melda buat nemuin cepat rambat gelombangnya. Ketiga, tentukan nomor nada atas N dari jumlah simpul. Dan yang terakhir, pakai rumus frekuensi harmonisa buat nemuin nadanya. Langkah-langkah ini dijamin bakal berhasil buat kasus dawai bergetar lainnya. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu pikirin. Berdasarkan apa yang udah kita pelajari, kalau kamu pengen nada yang lebih tinggi, yang artinya frekuensinya lebih tinggi, apa yang bakal kamu lakuin sama tegangan dawainya? Coba deh pikirin, gimana semua variabel itu saling berhubungan. Oke, makasih banyak ya udah gabung di investigasi hari ini.